Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, mata kuliah Statistik Bisnis 2, ingin mempresentasikan hasil jurnal ilmiah kelompok kami yang berjudul Pengaruh Minat, Potensi Diri, dan Dukungan Orang Tua terhadap keputusan mahasiswa memilih jurusan akuntansi di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama Muhammad Diva Riza, yang kedua Afifah Monis Hanifah, yang ketiga Anggi Kirana Septiani, yang keempat Rofiana Adawiyah, yang kelima Yunia Rahmawati. Di sini kami akan membahas yang pertama pendahuluan, yaitu berisi rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian yang kedua tinjauan pustaka, yaitu yang berisi tentang penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis. Yang ketiga, metode penelitian yang berisi tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel, operasi variabel, dan kuesioner penelitian. Bagian 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama terdiri dari rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah minat berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa memilih jurusan akuntansi? Yang kedua, apakah potensi diri berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa memilih jurusan akuntansi? Yang ketiga, apakah dukungan orang tua berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa memilih jurusan akuntansi? Adapun yang kedua yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh minat terhadap keputusan mahasiswa memilih jurusan akuntansi. Yang kedua, untuk menguji dan menganalisis pengaruh potensi diri terhadap keputusan mahasiswa memilih jurusan akuntansi. Yang ketiga, untuk menguji dan menganalisis pengaruh dukungan orang tua terhadap keputusan mahasiswa memilih jurusan akuntansi. Yang pertama, ada dari Niluh Gede Anggarayani Sulistiawati, Nyoman Trisna Herawati, Iputu Julianto, tahun 2017. Judul penelitian yaitu pengaruh minat, potensi diri, dukungan orang tua, dan kesempatan kerja terhadap keputusan mahasiswa memilih jurusan akuntansi program S1 Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini dapat dilihat X1-nya yaitu minat, X2 potensi diri, X3 dukungan orang tua, X4 kesempatan kerja, dan Y keputusan mahasiswa memilih jurusan akuntansi. Hasil penelitian yang telah dirangkum oleh kami sebagai berikut. Kemudian, yang kedua dari Lu'lu'ul Maknunah dan Fandi Sudiasmo tahun 2020 dengan judul penelitian pengaruh motivasi, pembelajaran, persepsi, dan sikap terhadap keputusan mahasiswa memilih jurusan akuntansi. Dengan variabel penelitian X1 motivasi, X2 pembelajaran, X3 persepsi, X4 sikap, dan Y keputusan mahasiswa memilih jurusan akuntansi dengan hasil penelitian yang telah dipaparkan di samping ini. Kemudian yang ketiga dari Adi Rahman Antosius J. Karsujono dan Laila Najmi tahun 2019 yang berjudul pengaruh pengetahuan, dukungan keluarga, dan minat mahasiswa terhadap keputusan memilih jurusan akuntansi. Dengan X1 pengetahuan, X2 dukungan keluarga, X3 minat, Y keputusan mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. Dengan hasil penelitian berikut ini. Kemudian yang keempat dari Neta Hernita tahun 2019 yang berjudul pengaruh teman sebaya dan lingkungan keluarga terhadap pengambilan keputusan dalam memilih jurusan akuntansi. Yang variabel penelitiannya yaitu X1 teman sebaya, X2 lingkungan keluarga, Y pengambilan keputusan dalam memilih jurusan akuntansi dengan hasil penelitian berikut ini. Dan yang kelima yaitu Yulinda Afriyanti Hasanah tahun 2019 yang berjudul hubungan antara karakteristik pribadi, persepsi, dan dukungan dari pihak lain terhadap mahasiswa untuk memilih jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Batam. Dengan X1 karakteristik pribadi,
X2 persepsi, X3 dorongan dari pihak lain, Y mahasiswa untuk memilih jurusan akuntansi. Dengan hasil penelitian berikut ini. Yang kedua yaitu pengembangan hipotesis. Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian yang telah dibuat, yaitu pengaruh minat, potensi diri, dan dukungan orang tua terhadap keputusan memilih jurusan akuntansi. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengaruh minat terhadap keputusan mahasiswa memilih jurusan akuntansi. Yang pertama yaitu pengaruh minat terhadap keputusan mahasiswa memilih jurusan akuntansi. Minat di sini didefinisikan sebagai suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada jurusan akuntansi program S1 tanpa ada yang menyuruh. Penelitian mengenai minat pernah dilakukan oleh Sari 2015 yang menyatakan bahwa variabel minat berpengaruh positif terhadap keputusan mahasiswa memilih jurusan. Hasil ini juga didukung oleh penelitian Novianti tahun 2011 yang menyatakan bahwa yang mempengaruhi pemilihan jurusan salah satunya adalah minat. Peneliti Risnawati tahun 2012 juga menyatakan bahwa minat mempengaruhi keputusan mahasiswa untuk memilih jurusan akuntansi. Maka, hipotesis pertama atau H1 adalah minat berpengaruh positif terhadap keputusan mahasiswa memilih jurusan akuntansi program S1 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Yang kedua yaitu pengaruh potensi diri terhadap keputusan mahasiswa memilih jurusan akuntansi. Setiap individu tentu mengetahui potensi dirinya terhadap bidang-bidang tertentu, sehingga diharapkan memilih jurusan sesuai dengan kemampuannya agar lebih cepat dalam memahami materi perkuliahan. Potensi dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dasar yang masih terpendam dan menunggu untuk diwujudkan menjadi sesuatu kekuatan nyata dalam diri seseorang tersebut. Penelitian mengenai potensi diri pernah dilakukan oleh Sari tahun 2015 yang menyatakan bahwa potensi diri berpengaruh terhadap keputusan memilih jurusan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis kedua yang digunakan adalah potensi diri berpengaruh positif terhadap keputusan mahasiswa memilih jurusan akuntansi program S1 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Yang ketiga, yaitu pengaruh dukungan orang tua terhadap keputusan mahasiswa memilih jurusan akuntansi. Orang tua adalah orang yang memberikan arti kehidupan bagi kita. Orang yang telah mengasihi serta memelihara kita sejak kecil. Orang tua memiliki dampak yang besar terhadap pilihan anaknya dari segi pendidikan maupun jenis pekerjaan yang dipilih, di mana informasi atau pengarahan dari orang tua akan menimbulkan persepsi dan motivasi untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang pernah didapatkan dari orang tua, dan akan disesuaikan dengan harapan anak maupun orang tua. Dikutip dari Teoristi, definisikan sebagai bentuk atau wujud kasih sayang berupa dorongan yang diberikan kepada anaknya dengan memberikan perhatian, terutama mengenai pertimbangan untuk memilih jurusan akuntansi program S1. Penelitian mengenai dukungan orang tua pernah dilakukan oleh Teoristi tahun 2015 yang menyatakan bahwa dukungan orang tua berpengaruh terhadap minat pemilihan jurusan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang ketiga yaitu dukungan orang tua berpengaruh positif terhadap keputusan mahasiswa memilih jurusan akuntansi. Kemudian selanjutnya ada metode penelitian. Di sini ada jenis dan sumber data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sasaran dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh minat, potensi diri, dan dukungan orang tua terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif yang merupakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Untuk sumber data menggunakan data primer dan data sekunder.
Data primer dan data sekunder ini diperoleh dari kuesioner penelitian yang diisi oleh para responden secara online melalui Google Form atas data pernyataan kepada responden. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2020 di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Kampus 2 Bekasi. Adapun jumlah anggota sampel yang ditetapkan sebanyak 25 mahasiswa. Selanjutnya ada operasi variabel. Di sini variabel pertama ada minat atau X1. Minat erat kaitannya dengan perasaan senang, dan minat itu timbul karena adanya perasaan senang pada diri seseorang yang menyebabkan selalu memperhatikan dan mengingat secara terus-menerus. Oleh karena itu, minat dan kehendak sangat mempengaruhi corak perbuatan yang akan diperhatikan seseorang. Sekalipun seseorang itu mampu mempelajari sesuatu, tetapi bila tidak mempunyai minat untuk mempelajari, ia tidak akan bisa mengikuti proses belajar. Dengan adanya minat, seseorang akan memusatkan atau mengarahkan seluruh aktivitas fisik maupun psikisnya ke arah yang diamatinya. Indikator dalam penelitian ini mengadopsi penelitian Niluh Gede Anggarayani Sulistiawati tahun 2019. Di antaranya, pertama ada perasaan senang, yang kedua ada keinginan, yang ketiga ada perhatian, yang keempat ada ketertarikan, yang kelima ada harapan, dan yang terakhir ada keterlibatan. Selanjutnya yang kedua ada variabel potensi diri atau X2. Potensi dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dasar yang masih terpendam dan menunggu untuk diwujudkan menjadi sesuatu kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut. Penelitian mengenai potensi diri pernah dilakukan oleh Sari tahun 2015 yang menyatakan bahwa potensi diri berpengaruh terhadap keputusan memilih jurusan. Indikator dalam penelitian ini mengadopsi penelitian Niluh Gede Anggarayani Sulistiawati tahun 2019. Di antara lainnya, yang pertama suka belajar, yang kedua melihat kekurangan diri, yang ketiga mempunyai sikap yang luas, yang keempat berani melakukan perbaikan, yang kelima tidak pernah menyalahkan orang lain, yang keenam memiliki sikap yang tulus. Variabel selanjutnya ada dukungan orang tua atau X3. Dukungan orang tua dapat didefinisikan sebagai bentuk atau wujud kasih sayang berupa dorongan yang diberikan kepada anaknya dengan memberikan perhatian terutama mengenai pertimbangan untuk memilih jurusan akuntansi program S1. Penelitian mengenai dukungan orang tua pernah dilakukan oleh Tioristi tahun 2015 yang menyatakan bahwa dukungan orang berpengaruh terhadap minat memilih jurusan. Indikator penelitian ini mengadopsi penelitian Niluh Gede Anggarayani Sulistiawati tahun 2019. Di antara lainnya adalah pertama, peran orang tua, yang kedua, pola asuh orang tua, yang ketiga, persepsi orang tua terhadap jurusan, yang keempat, perekonomian keluarga, yang kelima, harapan orang tua, yang keenam, relasi orang tua. Poin selanjutnya ada kuesioner penelitian. Berikut adalah pernyataan yang terdapat dalam kuesioner untuk variabel minat atau X1. Selanjutnya, pernyataan yang terdapat dalam kuesioner untuk variabel potensi diri atau X2. Kemudian, pernyataan yang terdapat dalam kuesioner untuk variabel dukungan orang tua atau X3. Selanjutnya ada pernyataan yang terdapat dalam kuesioner untuk variabel keputusan mahasiswa memilih jurusan akuntansi atau Y. Lalu yang keempat ada hasil penelitian dan pembahasan. Dalam poin pertama ada analisis deskriptif. Analisis deskriptif dalam penelitian ini merupakan uraian atau penjelasan dari hasil pengumpulan data primer berupa kuesioner yang telah diisi oleh para responden penelitian. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui dan mendeskriptifkan variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen. Variabel bebasnya adalah minat atau X1, potensi diri adalah X2, dukungan orang tua adalah X3, dan variabel terikatnya adalah mahasiswa memilih jurusan akuntansi atau Y.
Dalam poin selanjutnya ada deskripsi profil responden. Berdasarkan penyebaran kuesioner terhadap 25 responden mahasiswa akuntansi di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, karakteristik-karakteristik tersebut meliputi semester, jenis kelamin, dan usia. Yang pertama, profil responden berdasarkan semester. Di sini bisa dilihat dari diagram lingkarannya. Berdasarkan total keseluruhan, data diagram lingkaran semester terhadap kuesioner penelitian pengaruh minat, potensi diri, dan dukungan orang tua terhadap keputusan mahasiswa memilih jurusan akuntansi yang berjumlah 25 responden, dapat diketahui bahwa rata-rata responden merupakan mahasiswa semester 3 yaitu sebesar 60%, berikutnya semester 5 yaitu 28%, semester 6 sebanyak 8%, dan semester 4 yaitu 4%. Poin yang kedua, profil responden berdasarkan jenis kelamin. Bisa dilihat juga diagram lingkarannya. Di sini dijelaskan berdasarkan hasil data diagram lingkaran jenis kelamin terhadap kuesioner penelitian pengaruh minat, potensi diri, dan dukungan orang tua terhadap keputusan mahasiswa memilih jurusan akuntansi yang berjumlah 25 responden. Mayoritas responden adalah perempuan, yaitu sebanyak 83,3%, sedangkan jenis kelamin pria hanya sebanyak 16,7%. Selanjutnya, poin yang ketiga, profil responden berdasarkan usia. Bisa dilihat juga diagram lingkarannya. Di sini juga dijelaskan bahwa berdasarkan hasil data diagram lingkaran usia terhadap kuesioner penelitian pengaruh minat, potensi diri, dan dukungan orang tua terhadap keputusan mahasiswa memilih jurusan akuntansi yang berjumlah 25 responden, dapat dilihat bahwa usia 17-20 tahun sebanyak 60% dan usia 21-24 tahun sebanyak 40%. Selanjutnya ada analisis deskriptif jawaban responden. Dari hasil model pengukuran outer model atau pengukuran bagian luar disebut juga sebagai model pengukuran. Pengukuran bagian luar PLS-SEM ini ada dua, yaitu pengukuran model reflektif dan formatif. Dalam pengukuran model reflektif, untuk reliabilitas dapat digunakan Cronbach alpha. Nilai ini mencerminkan reliabilitas semua indikator dalam model. Besaran nilai minimal ialah 0,7, sedangkan idealnya ialah 0,8 atau 0,9. Selain Cronbach alpha, digunakan juga nilai PC atau Composite Reliability yang diinterpretasikan sama dengan nilai Cronbach alpha. Sedangkan pengukuran model formatif atau pengukuran validitas diskriminan menggunakan kriteria yang disampaikan Fornell-Larker dan cross-loadings. Postulat Fornell-Larker menyebutkan bahwa suatu variabel laten berbagai varian lebih dengan indikator yang mendasarinya daripada dengan variabel-variabel laten lainnya. Hal ini jika diartikan secara statistik, maka nilai AVE setiap variabel laten harus lebih besar daripada nilai R2 tertinggi dengan nilai variabel laten lainnya. Dalam pembahasan selanjutnya akan dibahas mengenai hubungan korelasi dari setiap variabel independen dan variabel dependen, serta hubungan tidak langsung antar variabel independen dan variabel dependen dengan variabel moderasi. Dan hasilnya bisa dilihat dalam bagan di slide ini. Lalu berikutnya ada convergent validity. Nilai convergent validity adalah nilai loading factor pada variabel laten dengan indikator-indikatornya. Berikut hasilnya. Berikut tabel yang merupakan hasil pengolahan menggunakan Smart PLS di mana nilai outer loading dari indikator variabel minat, potensi diri, dan dukungan orang tua terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi tidak terdapat indikator yang memiliki nilai loading factor yang kurang dari 0,5
atau nilai korelasi antara konstruk dengan variabel sudah memenuhi convergent validity karena sudah di atas nilai loading factor 0,5. Lalu di sini ada composite reliability. Berikut tabelnya. Untuk mengetahui reliabilitas instrumen, pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini dapat diketahui dengan skor Cronbach's-Alpha dengan composite reliability, di mana skor yang dianjurkan untuk composite reliability adalah lebih dari 0,5. Nilai reliabilitas tinggi ditunjukkan dengan nilai 1,00 dan reliabilitas dianggap cukup memuaskan atau tinggi adalah lebih dari 0,7. Secara umum, nilai composite reliability yang dapat digunakan minimal 0,5 atau lebih, sedangkan dengan skor Cronbach's-Alpha di atas 0,6. Maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitas dari instrumen ini reliable secara statistik. Selanjutnya hasil model pengukuran atau inner model. Inner model menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk laten suatu dengan lainnya. Inner model dapat dievaluasi dengan melihat stabilitas dari estimasi yang dinilai menggunakan uji statistik yang dilihat melalui prosedur LPS. Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel laten dependent. R-square adalah ukuran proporsi variasi nilai variabel yang dipengaruhi atau variabel independen yang dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya atau variabel dependent. Untuk memprediksi apakah model adalah baik atau buruk, nilai R-square 0,75 dinyatakan kuat, 0,50 dinyatakan moderat, sedangkan 0,25 dikatakan lemah. Berikut bisa dilihat hasil tabelnya. Berdasarkan sajian data tabel di atas, dapat diketahui nilai adjusted R-square variabel keputusan mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi atau Y adalah 0,857 atau 85,7%. Nilai tersebut masuk ke dalam standar pengukuran moderat yang cukup baik. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kemampuan nilai R-square memiliki pengaruh moderat. Hal ini menunjukkan bahwa variabel minat, potensi diri, dan dukungan orang tua terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi sebesar 85,7%, atau masih ada 14,3% variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya ada pengujian dan pembahasan. Yang pertama, hipotesis 1, pengaruh minat terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. Bisa dilihat dalam tabel berikut. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan hubungan minat terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi sebagaimana dilihat pada tabel, menunjukkan nilai O yang merupakan koefisien jalur sebesar 0,522 dengan nilai T statistik sebesar 3,946. Nilai tersebut lebih besar dari nilai T tabel 1,960, sehingga dapat diartikan bahwa minat berpengaruh positif terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. Dengan demikian dapat diterapkan bahwa semakin tinggi minat mahasiswa, maka semakin tinggi juga keyakinan mahasiswa untuk memutuskan memilih jurusan akuntansi. Hasil dari pengujian hipotesis pertama atau H1 ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novianti tahun 2011 dan Lisnawati tahun 2012, bahwa minat berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. Minat dapat didefinisikan sebagai suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada jurusan akuntansi program S1 tanpa ada yang menyuruh. Lalu hipotesis kedua, pengaruh potensi diri terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. Bisa dilihat dalam tabel berikut.
Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan hubungan potensi diri terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi sebagaimana dilihat pada tabel menunjukkan nilai original atau O yang merupakan koefisien jalur sebesar 0,375 dengan nilai tes statistik sebesar 2,768. Nilai tersebut lebih besar dari nilai T tabel 1,960. Sehingga dapat diartikan bahwa hubungan potensi diri berpengaruh positif terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. Dengan demikian dapat diterapkan bahwa semakin besar potensi mahasiswa, maka semakin besar pula peluang mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. Hasil dari pengujian hipotesis kedua atau H2 ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari tahun 2015 bahwa potensi diri berpengaruh terhadap keputusan memilih jurusan. Potensi diri dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dasar yang masih terpendam dan menunggu untuk diwujudkan menjadi suatu kekuatan nyata dalam diri tersebut. Lalu hipotesis 3, yaitu pengaruh dukungan orang tua terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. Bisa dilihat juga dalam tabel berikut. Maka hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan hubungan dukungan orang tua terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. Sebagaimana bisa dilihat dalam tabel menunjukkan nilai O yang merupakan koefisien jalur sebesar 0,153 dengan nilai tes statistik sebesar 1,004 yang dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai T tabel 1,960 sehingga dapat diartikan bahwa dukungan orang tua tidak berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. Hasil dari pengujian hipotesis ketiga atau H3 ini tidak sejalan atau berbanding terbalik dengan penelitian Teoristi tahun 2015, di mana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa dukungan orang tua berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih jurusan. Dukungan orang tua dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kasih sayang berupa dorongan yang diberikan kepada anaknya dengan memberikan perhatian terutama mengenai pertimbangan untuk memilih jurusan akuntansi pada program S1. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan dan pengujian, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah bahwa yang pertama, minat berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. Yang kedua, potensi diri berpengaruh positif terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. Dan yang ketiga, dukungan orang tua tidak berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. Sekian presentasi dari hasil jurnal penelitian yang dilakukan oleh kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.